Halo Gemini, apa kabar? Selamat tahun baru. Kita ketemu lagi di reading ini untuk reading rezeki Gemini di Januari 2024. Oke, kita spread dulu. Untuk rezeki karyawan, untuk rezeki pengusaha atau pebisnis ataupun profesional, untuk rezeki ibu rumah tangga atau single mother, rezeki ibu rumah tangga dan single mother harusnya. Lalu untuk tantangan yang mungkin ada dan terjadi di Januari 2024 ini. Oke, kita rapikan seperti biasa. Kita buka choice, labirin, skite, letter, dice, bridge. Oke, mice dan ini pak. Oke, let's start. Baik, sebelum kita mulai bahas, jadi kami mau iklan dulu. Kami ada toko parfum refill. Jadi bagi kamu yang suka beli parfum, kamu menyukai wangi-wangian, menyukai aroma-aroma, maka kamu bisa beli di toko kami. Itu sudah berdiri dari tahun 2012. Nanti kami kasih linknya, kami jualannya di Tokopedia. Toko fisik juga ada sih, tapi kami jualan di Tokopedia juga. Nanti kami kasih linknya di deskripsi ya. Belanja di sana. Good perfume. Oke, kita mulai. Gemini untuk rezeki karyawan di tahun 2024 bulan Januari adalah, kartu pertama adalah choice yang menyatakan seperti ini. Ada pilihan baru di dalam perjalanan karir kamu. Pilihan baru ini mungkin kamu ditawari untuk berhenti kerja atau PHK dini. Nah, nanti itu pesangonnya cukup lumayan. Nah, itu terserah kamu mau ambil atau tidak. Jika kamu ambil, pesangon itu bisa kamu gunakan untuk berbisnis dan berusaha. Jadi kamu berganti usaha menjadi pebisnis. Atau di sisi lainnya, ada pilihan kamu ingin mutasi, ingin promosi, atau ingin pindah, atau ingin naik jabatan, atau tidak. Dan nanti kamu akan diberikan pilihan itu, atau kamu ada tawaran pekerjaan di tempat lain, atau tawaran untuk berbisnis. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang bagus. Pilihan yang cukup bisa membuat diri kamu, rezekinya itu naik dan meningkat. Lalu kartu kedua kita bisa lihat di sini adalah kartu labirin. Jadi begini, di bulan Januari hindarilah membuat keputusan yang terburu-buru. Itu yang pertama. Yang kedua, hindarilah untuk terburu-buru di dalam berkata-kata dan menyimpulkan suatu kondisi. Lalu ketika kamu melakukan kesalahan, sebaiknya kamu jangan stres dulu, tapi kamu duduk dulu, diam dulu, lalu kamu track back ke belakang, kamu cari tahu apa yang salah. Lalu bagi kamu yang sulit terkoneksi dengan rekan kerja, dengan pimpinan atau dengan atasan, coba pola komunikasinya diperbaiki. Nah, jika bukan kamu yang salah pola komunikasinya, sebaiknya kamu kasih tahu mereka kalau mereka itu, gimana kalau kita bilang itu, tidak mudah untuk dimengerti. Mungkin mereka akan ngata-ngatain kamu kalau kamu itu lemot dan bodoh, tapi ternyata mereka itu yang salah, mereka itu yang ngaco pola komunikasinya. Nah, itu kamu mungkin nanti bisa kasih tahu dan minta perjelas apa dari maksud mereka. Lalu ada kemungkinan juga ada rekan kerja, pimpinan atau atasan yang berusaha untuk menyesatkan diri kamu, berusaha untuk terus menyalahkan kamu, menjadikan kamu kambing hitam, dan menjadikan kamu itu kelinci percobaan terhadap suatu kebijakan atau suatu keputusan. Nah, di situ kamu ikuti permainan mereka, tidak perlu untuk dilawan dengan membabi buta, tidak perlu konfrontasi yang terlalu sengit ataupun juga
konfrontasi yang bisa memancing keributan. Kalem aja, relax, ikutin permainan mereka. Karena apa? Karena kalau tipu daya itu sudah ketahuan kan sebaiknya kita manfaatkan ya. Lebih smart lah di bulan Januari ini. Next, ini adalah kartu Skype. Jadi ini adalah kartu ketiga dari 3 kartu. Jadi begini Skype itu. Antara kamu itu panen dapat bonus atau antara kamu itu kena PHK. Nah, di antara 2 itu aja. Atau ada suatu keputusan cepat yang harus kamu ambil. Ya meskipun tadi harus kami bilang kamu sebaiknya lebih berhati-hati dalam berpikir dan bertindak, tapi ada suatu kondisi di mana kamu itu dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat, baik itu terkait dengan kebijakan perusahaan, terkait dengan suatu keputusan penting di tender, ataupun juga suatu tindakan atau keputusan di dalam internal perusahaan kamu. Ya, jadi kurang lebih gitu. Jadi ini sebenarnya 3 kartu ini simpelnya itu adalah terkait dengan tindakan, terkait dengan respon dan reaksi kamu di bulan Januari ini. Jadi jika kamu bisa kalem, bisa sabar, bisa rileks, kelihatannya kamu akan oke-oke saja. Atau jika kamu mengambil keputusan yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka kelihatannya everything will be okay, everything will be fine, at least untuk kamu. Oke, jadi ini kita beralih ke pengusaha. Kartu pertama adalah kartu letter. Jadi begini, di bulan Januari ini akan ada dokumen yang kamu tanda tangani. Nah, dokumen ini dokumen apa? Mungkin dokumen kerjasama dengan perusahaan lain, atau dokumen tender, atau dokumen project, ataupun juga dokumen di mana kamu akad kredit sehingga kamu mendapatkan bantuan keuangan meskipun untuk kredit ya. Atau juga kamu mendapatkan wasiat, mendapatkan warisan, atau mendapatkan rezeki hibah dari seseorang. Lalu ini juga kamu akan bisa mendapatkan kabar-kabar terkait dengan situasi yang terjadi saat ini, kabar bisnis, ataupun kabar-kabar lainnya yang terkait dengan rekan kerja kamu, orang tua, saudara, ataupun juga sahabat. Oke? This is good. Oh ya, bagi yang belum kirim surat tagihan tidak perlu malu-malu, kirim saja jika mau menagih, WA, SMS, telepon, atau kirim surat tagihan, invoice. Pokoknya kirim aja, tidak perlu ditunda-tunda lagi, tidak perlu ragu lagi. Pada siapapun dia, tagih aja. Oke? Yang kedua adalah kartu dice yang menyatakan seperti ini. Kamu merasa hoki di bulan Januari ini, kamu merasa bersemangat, dan kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang paling beruntung di dunia. Nah, itu bisa membawa kamu ke jurang kecerobohan. Jadi, jika semangat kamu terlalu berapi-api, jika kamu terlalu optimis, dan jika kamu terlalu yakin terhadap keputusan kamu, itu biasanya orang itu menjadi ceroboh. Jadi oleh karena itu, berhati-hati, kalem dulu, dan di dalam situasi apapun tidak perlu terlalu terburu-buru. Sebaiknya sedikit ngerem, lihat kiri kanan, jangan langsung main terabas. Oke? Lalu, kamu diperingatkan jika kamu ingin melakukan tindakan untung-untungan, tindakan spekulasi, baik itu investasi dan bentuk-bentuk lainnya, sebaiknya kamu hentikan, kamu jangan lakukan, karena kelihatannya kamu akan gagal. Jadi, di bulan Januari ini baiknya berhati-hati terlebih dahulu, ngerem dulu, lihat situasi, jaga uang, simpan uang, dan manage uang dengan seksama dan teliti. Oke? Simple kalau itu. Selanjutnya, ini kartu bridge. Bridge itu simple. Apapun permasalahannya, akan ada solusinya. Apapun pertanyaannya, akan ada jawabannya. Jadi poin utamanya di sini adalah itu di dalam kehidupan bisnis kamu. Jadi bagi kamu yang mengira-ngira, berpikir-pikir kenapa omset begini ya, kenapa kerjaan begini. Nah, akan ada perbaikan di bulan Januari ini, akan ada sedikit kemajuan. Lalu bagi kamu juga yang gimana kalau kita bilang itu
sedang berusaha untuk membuka cabang, sedang berusaha untuk membuka bisnis lainnya, maka akan ada realisasi di bulan Januari ini. At least jika tidak ada realisasi, maka akan ada jalannya. Akan ada terbuka bagaimana caranya. Gitu loh. Kartu ini juga menunjukkan rekonsiliasi, menunjukkan persahabatan, menunjukkan perdamaian jika ada keributan, dan juga menunjukkan kembalinya rezeki ke pangkuan kamu. Jadi Januari ini kemungkinan besar adalah awal mula dari kebangkitan diri kamu, kebangkitan usaha, dan kemajuan di bidang bisnis dan keuangan. Itu adalah kartu yang cukup bagus, kartu bridge ini. Kartu kemakmuran lah istilahnya, kartu perdamaian, kartu situasi yang kondusif dan membahagiakan. Selanjutnya inilah kartu mice atau kartu mouse untuk rezeki ibu rumah tangga dan single mother. Jadi begini, musuh kamu di bulan Januari ini adalah sebetulnya kelakuan diri sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, mungkin kamu akan lebih boros, membeli barang ini itu tidak ketahuan, tahu-tahu jumlahnya besar. Lalu kamu juga mungkin akan sering jajan, sering beli ini beli itu. Intinya pengeluaran kecil-kecil lah, pengeluaran yang nggak jelas, tahu-tahu numpuk, tahu-tahu banyak, tahu-tahu uang itu nggak tahu kemana. Jadi mumpung ini masih awal Januari, kendalikan dirimu, kendalikan habitmu, kendalikan dompetmu agar kamu selamat. Lalu jika ada influence dari orang, pengaruh dari orang lain untuk membeli ini dan itu, untuk ikut ke sini dan ke situ, untuk banyak jajan, untuk banyak jalan-jalan, sebaiknya kamu tolak dulu. Kecuali kamu orang yang terlalu banyak uang sehingga tidak tahu mau ngapain, ya kamu tolak dulu. Simpan dulu uangnya untuk kepentingan anak kamu, kepentingan diri kamu, dan kepentingan keluarga. Ingat, kamu adalah seorang ibu, kamu adalah tulang dari keluarga, bukan tulang punggung ya, tapi tulang yang mengendalikan fondasi. Jadi finance itu kamu pegang, semua itu kamu urus. Jadi bijak-bijaklah di dalam menggunakannya. Kemajuan suatu keluarga tergantung dari bagaimana seorang ibu memanage keluarganya. Kami yakin kamu bisa, kami yakin kamu hebat. Oke? Lanjut, ini tantangan yang mungkin terjadi di 2024 adalah, jadi gini, tantangannya sederhana, ini bisa dialami oleh setiap orang, yaitu boros. Itu yang pertama. Yang kedua, jenuh dan bosan sehingga ingin terus jalan-jalan, ingin terus melihat situasi di luaran, dan ingin terus membeli barang karena kamu jenuh dan bosan. Lalu tantangan yang ketiga adalah spending yang tidak pada tempatnya, spending yang tidak sesuai. Itu sih hampir sama saja dengan boros sih, tapi ini adalah spending yang mengikuti kata hati. Nah, sebaiknya kamu itu kendalikan kata hatimu, jangan membeli sesuatu yang tidak perlu, simpan uangnya untuk kebutuhan di masa depan. Lalu challenge yang terakhir adalah, kadang kamu ingin pergi keluar, tapi ketika kamu berada di luar, kamu ingin sendirian. Jadi pada poinnya kamu merasa kesepian walaupun di tengah keramaian. Pada akhirnya kamu ingin di rumah saja, tidak ingin melakukan sesuatu, hanya ingin berdiam diri dan menenangkan diri di dalam kedamaian. Nah, itu tidak masalah sih, tapi kamu harus tahu waktu bahwa ketika harus bekerja, ketika harus keluar bertemu dengan orang lain, ya kamu keluar bertemu dengan orang lain. Terutama jika ini masalah bisnis, terutama jika ini masalah keuangan. Oke? Jadi pastikan bahwa kita ngerti bagaimana cara menempatkan diri kita dan bertindak sesuai dengan keadaan juga situasi. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Basically kalau kita lihat semua ini adalah bukan masalah uangnya sih. Jadi bagaimana kamu menghadapi persoalan, bagaimana kamu menahan diri, dan bagaimana kamu bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi gitu aja. Oke, Gemini. Jadi sebelum kami pamit undur diri, bagi kamu yang ingin private reading dengan kami, kamu bisa follow IG @akangtarot, lalu DM, nanti admin akan mengarahkan. Lalu untuk TikTok, follow TikTok kami, Real Kang Tarot. Nanti kami akan upload 1 atau 2 video, kemungkinan mulai dari minggu depan. Jadi itu uploadnya video yang tidak ada di YouTube. Upload harian aja, simple-simple. Baiklah, kami kira sampai sini saja. Kami pamit. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan.
Kami minta maaf jika ada salah kata. Sekali lagi, selamat tahun baru. Kami doakan yang terbaik untuk kamu. Kami doakan kamu sukses, bahagia, dan sejahtera. Oke? Sampai ketemu lagi. Salam.